terus pembimbingan 6, ini sudah pembimbingan mendamping yang ke-7 ya Bu ya, individu. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam sebulan terakhir setelah Lokakarya ya? Terima kasih Pak Bambang untuk 1 bulan ini, terutama setelah Lokakarya 7 kemarin yang benar-benar pesta panen raya CGP Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Prosesnya saya masih menerapkan apa yang menjadi pokok untuk program pendampingan, terutama program-program sesuai dengan visi, misi dan lembaga yang dibuat oleh CGP dan kepala sekolah untuk di Loka Nanto. Juga sudah pernah dibahas Pak kalau di PI 6 itu sama Pak Bambang. Dan sekarang itu saya masih juga menerapkan untuk pembelajaran yang menggunakan bahan dalam dan muspa. Karena saya masih melanjutkan untuk program yang berdampak pada murid, program-program sekolah, dan saya juga masih menerapkan pada anak tentang bagaimana melakukan penerapan keyakinan dalam kelas, membuat kesepakatan kelas bersama, kemudian bagaimana itu bisa menjadi keyakinan kelas bersama anak-anak, terutama kan kita mengajarnya pada anak usia dini, tentunya kan beda sistem penalaran anaknya. Dan di tahun ajaran 2022-2023 ini, di semester pertama ini saya sudah mulai menerapkan ya Pak dari awal untuk kegiatan literasi dan numerasi pada anak usia dini dengan batasan-batasan yang ada dari peraturan pemerintah tentang pendidikan kalistung di anak usia dini tentunya. Di situ saya justru tertolong dari program sekolah yang berdampak pada murid yang telah kita usung, karena kan kita menggunakan bahan muspa dan bahan alam sehingga kita lebih mudah dalam pembelajaran literasi dan numerasinya di sekolah. Kita lebih lebih mengurangi untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan lembar kerja. Jadi portofolio anak itu lebih sedikit Pak, karena hasil karya anak itu lebih banyak kita dokumentasikan dalam bentuk foto, dalam bentuk video seperti itu, karena kebanyakan itu kegiatannya itu seperti proyek, terus kemudian demonstrasi. Jadi anak lebih bisa langsung praktek langsung, lebih memahami, kemudian anak juga langsung mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang apa pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru untuk capaian-capaian perkembangan yang sudah kita tentukan di modul ajaran. Dari foto tadi yang sudah disampaikan itu ditampilkan ya kan? Iya Pak, dan kami itu sudah mencoba kebetulan ini sudah berjalan 2 minggu Pak. Jadi di hari Sabtu itu kan kita ada jam lebih untuk kegiatan makan dan istirahat. Nah, setelah pulang sekolah kegiatan akhir itu, sebelum anak pulang sekolah itu kita tampilkan seperti hasil karya anak. Satu minggu anak mendemonstrasikan di depan itu, ini hasil karyaku, bagaimana anak bisa berkomentar. Di situ saya jujur lebih memancing untuk itu. Kemudian foto-fotonya itu kemarin saya juga belajar dari yang pas Lokakarya 7 kemarin, ternyata foto-foto yang dipajang-pajang itu, oh iya, ternyata itu bisa menarik anak. Ketika saya ngeprint, anak bilang, oh iya, saya itu tempelkan di kertas Asturo. Di situ saya tempelkan kegiatan-kegiatan dan anak itu bisa melihat, oh iya Bu, ini saya ini ya, mereka mengingat lagi pengetahuan apa yang mereka pelajari dari itu. Iya, kita belajar tentang ini, terus mereka juga, Bu, bagaimana ini? Jadi mereka malah bisa menilai tidak hanya dari kemampuan diri sendiri, tapi menilai, oh iya, itu temannya harusnya kayak gini ya Bu, seperti ini. Dan anak itu jadi bisa lebih berpikir kritis menurut saya Bapak, dari melihat rekam kegiatan dari foto seperti itu. Kalau video kami masih belum Pak, karena kita itu kemarin ada program untuk kelas dibagi menjadi beberapa kelompok untuk pemutaran video dan kegiatan, dan itu kami masih terbatas menggunakan laptop. Jadinya anak itu kurang maksimal kalau menurut saya gitu. Jadi kalau ada LCD proyektor? Oh, belum ada Pak. Ya, kebetulan di lembaga kami belum ada.
kesulitan ya kalau iya, karena kan otomatis audiensnya juga mereka untuk viewernya untuk melihat ke laptop itu lebih kecil. Ya, beda dengan proyektor itu otomatis kita bisa melihat bersama-sama satu kelas. Sebenarnya itu juga memancing anak juga Pak, karena kemarin waktu kami kedatangan di sekolah seperti pemutaran video pengetahuan, jadi ada apa ya, kegiatan di SD, kemudian kita bersama guru SD, proyektornya itu kita pinjam 1 hari, dan ternyata itu anak senang lah. Tapi karena kita belum memiliki itu, akhirnya ya saya masih membagi-bagi beberapa kelompok untuk bisa melihat video-video pembelajaran demonstrasi itu melalui laptop seperti itu. ya anak memang senang dalam hal tampilan-tampilan gambar atau pembelajaran. Berkenaan dengan 8 bulan yang sudah Ibu laksanakan, bagaimana perasaan di dalam program guru? Yang saya rasakan setelah mengikuti PGPI Perubahan terutama pada Ibu. Ya, saya merasakan modul-modul yang saya pelajari di program guru penggerak ini benar-benar memberikan apa ya, banyak sekali pengetahuan kepada saya, tentunya pengembangan potensi saya terutama dalam profesi saya sebagai pendidik di kelas. Karena sebelumnya mungkin kalau di PAUD itu pembelajaran berpihak pada murid itu lebih dikenalnya itu guru menjadi fasilitator. Kalau dulu itu seperti itu, tapi sekarang itu lebih meluas lagi. Nah, dari situ saya lebih merefleksikan diri saya, oh ya, kekurangan saya di setiap mengajar itu apa. Terus sebenarnya modul-modul yang disediakan selama PGP itu di kelas dikembangkan itu, kita juga menyesuaikan kelas kita itu seperti apa, dan kita juga lebih berpikir lagi seperti itu. Dan ternyata itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, terutama apa ya, dalam hal memilih kegiatan, kemudian dalam berinteraksi dengan anak. Dan yang paling saya itu ya Pak, sampai sekarang itu saya masih tetap berusaha untuk bisa melakukan itu di kelas itu ketika melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena tidak semua kegiatan bisa kita lakukan dengan pembelajaran diferensiasi. Terus kita juga terkadang persepsi dari rekan sejawat pun juga tidak selalu sama dengan kita. Misalnya kita itu kan membagi dengan beberapa kelompok itu, misalnya kita mengkelompokkan yang kita semintar, oh enggak, kita memberikan kelompok seperti itu. Anak itu saya berusaha untuk lebih berkembang. Nah, ternyata di situ anak juga lebih bisa berinteraksi dengan sesama temannya, sehingga mereka itu lebih berkembang. Nah, dari situ saya belajar dari modul, oh ya, ternyata apa yang sudah saya pelajari di modul-modul PGP ini bisa saya terapkan di sekolah. Kemudian apa sih yang menjadi inti utama dari Merdeka Belajar itu apa, dari pembelajaran yang berpihak pada murid itu apa. Dan ternyata peran guru, terutama peran guru dalam menjadi pemimpin pembelajaran itu saya banyak pelajari dari PGP ini Pak. Terus perubahan yang menonjol pada diri siswa setelah Ibu melaksanakan program? Saya merasa siswa saya itu lebih mudah untuk diarahkan ketika saya menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Misalnya seperti tadi yang saya sebutkan itu melalui keyakinan kelas, peraturan kelas itu, anak mungkin awalnya akan merasa ada sedikit paksaan seperti itu, tapi pada akhirnya mereka malah meyakini sendiri. Mereka yang akan mengingatkan temannya sendiri, bukan lagi seorang guru, oh nggak boleh harus seperti ini. Tidak, gurunya otomatis sudah tidak, seringnya tuh udah nggak seperti itu, justru anak yang kata seperti ini loh teman dan sebagainya. Terus mereka juga secara karakter, secara sopan santun, menurut saya karena pembiasaan yang ada itu, anak jadi lebih bisa apa ya, menerapkan, terutama kan dari modul profil belajar Pancasila itu sedikit-sedikit saya mulai terapkan kepada anak, gitu, seperti mandiri, gotong royong, seperti itu pada anak menurut saya sudah mulai diterapkan. Kemudian anak sudah mulai bisa menjalankan apa yang sudah guru ajarkan di kelas, seperti itu. Kemudian anak juga menurut saya lebih mudah untuk menerima pembelajaran, karena bagaimana seorang guru itu berinovatif dalam pembelajaran, maka anak juga akan senang dalam menerima pembelajaran. Jadinya kan
nggak ikut melulu untuk kegiatan-kegiatannya. Jadi anak lebih senang sehingga anak lebih bahagia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya di sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas. Itu kan otomatis lebih mudah dalam menerima pengetahuan. Karena bisa mengungkapkan perasaan ya. Terus berkaitan dengan tadi tentang rintisan ibu di komunitas praktisi ya Bu ya, itu sampai sekarang sejauh mana progresnya? Progres komunitas praktisi yang sudah saya rintis Pak, mungkin belum terlalu beda dari yang pertama. Namun saya ada yang membuat saya itu, karena sekarang itu saya tidak hanya menggandeng dari rekan taman anak-anak, karena saya dari guru taman anak-anak. Saya itu juga merangkul dari guru PAUD di jenjang kelompok bermain. Jadi yang masuk komunitas itu memang belum banyak, tapi karena di situ ada 2 jenjang kelompok bermain dan taman anak-anak, menjadi lebih kolaboratif. Mereka tuh otomatis kan proses pembelajarannya juga beda karena berbeda dengan kelompok usia dan lain sebagainya, tapi tetap masih bisa berkomunikasi karena kita sama-sama PAUD, kita sama-sama guru PAUD, jadinya sama-sama masih satu pendidikan untuk anak 3 sampai 6 tahun. Ibu berkolaborasi ya? Iya, saya berkolaborasi. Terus berkaitan dengan tadi komunitas praktisi, ada nggak kendala yang dihadapi? Iya Pak, jujur saya masih ada seperti dalam hati itu ada sedikit gejolak yang membuat saya itu berpikir apakah saya bisa. Itu saya masa tantangan yang masih sekali ketika komunitas praktisi yang saya rintis itu kan tentang bagaimana menjadi guru inovatif untuk di lembaganya. Sedangkan setiap guru pastinya kan ingin menjadi guru yang inovatif dan menyenangkan untuk muridnya. Tapi untuk menarik ketertarikan dari rekan-rekan sesama guru TK atau seperti guru KB itu saya merasa masih belum maksimal Pak, karena anggota-anggotanya itu kan belum banyak. Saya jadinya kita masih kurang banyak, saling berbaginya itu masih kurang banyak, otomatis gitu. Tantangannya seperti itu. Kemudian saya juga masih belum maksimal dalam komunikasi dengan komunitas seperti guru-guru TK itu, seperti GTK, kemudian komunikasi dengan komunitas guru kelompok itu seperti Paudi, seperti itu. Karena yang saya harapkan nantinya sama-sama bisa berkolaborasi, biarpun kita beda jenjang usia, tapi mungkin kan kita bisa sama-sama berkolaborasi karena kita sama-sama jenjang PAUD gitu. Jadinya saya masih merasa kesulitan untuk mendapatkan partisipan yang lebih dari sekarang. Terus berkenaan dengan kepemimpinan sendiri, apa yang sudah Ibu dapatkan dalam pendidikan ini? Jujur, saya merasa kepemimpinan saya, kompetensi kepemimpinan saya itu, saya lebih ke pemimpinan dalam program sekolah, itu sekolah, bagaimana menciptakan program-program yang berdampak pada murid. Saya itu masih ingin lebih melebarkan ke situ, bagaimana saya bisa melihat kemampuan aset apa yang ada dalam lembaga saya untuk bisa mengembangkan program-program apa saja yang bisa saya kembangkan di lembaga saya seperti itu. Karena sebenarnya juga masih ada satu harapan dari kepala sekolah kepada saya dan rekan sejawat saya untuk bagaimana untuk lebih memaksimalkan lagi untuk kegiatan keagamaan. Karena sekarang wali murid itu ternyata banyak menuntut untuk kegiatan keagamaan. Sedangkan walaupun di TK saya bukan TK yang berbasic itu Islami, tapi ternyata banyak wali murid yang meminta untuk lebih ke keagamaan. Karena selama ini hanya mengaji, praktek sholat, berkebiasaan membaca doa dan sunnah itu baru itu, tapi belum lebih. Mungkin wali murid menginginkan hal yang lebih dari itu, seperti hafalan ya, seperti itu. Berarti dalam
masukan dari orang tua siswa. Nah, program-program yang Ibu rencanakan dalam kompetensi kepemimpinan sekolah ini, indikator apa yang menurut Ibu sudah kelihatan di sekolah? Indikator yang muncul ketika program itu bisa berjalan itu ketika saya bisa berkolaborasi baik dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Berarti saya sudah bisa melakukan komunikasi pemimpinan kepada rekan sejawat, terbagi dan sebagainya. Itu saya sudah mulai bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian siswa juga bisa lebih nyaman, lebih senang ketika melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian semakin tingginya rasa percaya diri wali murid untuk bisa menyekolahkan anaknya di lembaga saya. Tidak hanya ingin ya biar anak saya sekolah, tapi mereka punya harapan-harapan yang mungkin mereka juga percaya bahwa ketika anaknya sekolah di lembaga kita itu bisa anaknya bisa berkembang di situ seperti itu. Ya, tadi sudah disampaikan biji ya dari 8 bulan yang sudah dilalui, memang luar biasa, ada kesabaran, ada permintaan orang tua. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran yang biji lakukan bisa mengakomodasi dari permintaan orang tua, terus pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Iji selama ini. Ya, saya mengapresiasi Bu Iji yang sudah luar biasa mendidik anak sehingga kedepannya anak itu bisa menjadikan karakter yang baik ya Bu ya. Apalagi anak-anak yang sudah dididik Bu Iji sudah bisa mengungkapkan perasaan masing-masing, dan ini salah satu praktek baik yang bisa disalurkan pada yang lain. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.